Hai Food Lovers, saya Bre. Saya akan menemani kalian di acara Food Battle. Food Battle adalah sebuah program yang memberikan referensi kenikmatan sebuah makanan yang nggak terbatas di restoran ataupun di street food. Karena kami meyakini, we beat, we eat, we like it. Halo Food Lovers, balik lagi nih sama Bre Tindaya di Food Battle. We meet, we eat, we like it. Pengen curhat dulu. Tadi sebelum syuting saya tuh belum sarapan. Tahu-tahu di calling, ayo Bre cepetan, Bre cepetan. Aduh, makanya nih saya langsung kesini tanpa pakai makan-makan dulu. Dan makanya sekarang saya lagi ada di restoran Suntiang yang katanya sih enak banget makanannya. Dan sekarang saya pengen makan, waduh, gulai ramen nih. Kayaknya mantap banget. Gulai dicampur sama ramen, Padang sama masakan Jepang. Wah, gimana ya rasanya ya? Gimana ya bentuknya? Mari kita cekidot. Halo Mas, selamat siang. Halo. Mas siapa Mas? Dengan Richard. Oke, saya Bre Mas dari Food Battle nih. Mas lagi pesen apa nih Mas? Saya sih sama teman-teman lagi makan rame ya. Kayak di sini ada contohnya ikan bilis, Ikan bilis. ada tempura, ada daun singkongnya juga. Tapi biasanya Mas pesen apa lagi Mas selain dari yang ini? Sebelumnya juga kita udah mulai gulai ramen ya. Gulai ramen? Iya. Gimana Mas gulai ramen ini rasanya nih Mas? Rasanya sih kalau untuk dari kuah itu enak sekali ya. Karena ada bumbu-bumbu seperti cabenya itu kayaknya kena banget di lidah gitu. Waduh, luar biasa. Dari Beda. mie-nya gimana Mas? Dari mie-nya gitu, dari mie ramennya? Mie ramennya juga beda sama yang di luar ya. Enak lah ya pokoknya. Mie-nya, makanya kita coba di Suntiang ini. Waduh, emang suka masakan Padang Mas? Iya. Ininya, sehari-harinya? Cukup hampir beberapa hari dalam seminggu itu ada makan Padang. Waduh, ini gimana nih Mas? Menemukan masakan Padang yang dicampur sama masakan Jepang tuh menurut Mas gimana nih? Jadi unik ya, kita jadi banyak pilihan gitu. Jadi banyak pilihan. Ini saya jadi pengen nyobain gulai ramen ini Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Selamat makan lagi. Maaf kasih. mengganggu ya Mas ya? Iya. Oke. Setelah saya tanya ke pengunjung, sekarang saya mau tanya-tanya sama manajernya gimana atau cara bikin dari gulai ramen ini. Yuk, kita tanya-tanyain. Makasih Mas ya. Food Lovers, waktunya kita tanya-tanya lebih lanjut lagi nih tentang restoran Suntiang di sini di Grand Indonesia. Dan saya sekarang sama Mas Teddy ya Mas Ya, ya, betul manajer sekali. dari restoran Grand Suntiang Indonesia. ini. Waduh, Mas, Suntiang ini kan saya taunya dari bahasa Padang. Itu artinya apa Mas? Suntiang itu kalau bahasa Padangnya adalah alat yang dipakai sama wanita Padang pada saat dia menikah. Oh. Nah, kenapa jadi namanya Suntiang? Artinya adalah mengawinkan makanan Padang dengan makanan Jepang. Oh, filosofinya itu. Jadi Suntiang tuh mengawinkan antara masakan Jepang dan juga masakan Padang. Betul gitu, Mas, sekali. ya. Wah. Tapi saya penasaran nih, kenapa kok ngawininnya masakan Padang bukan masakan Manado atau masakan Madura, masakan Jawa tuh kenapa Mas? Nah, kebetulan nih kita punya owner dia orang Padang gitu. Oh, ownernya orang Padang. Betul. Gitu. Dia memang asli Padang atau gimana Mas? Dia memang orang Padang sih. Memang Jadi orang dia Padang. mengawinkan karena dia cinta kan sama dia punya Indonesia lah gitu, salah satu di Indonesia punya gitu. Jadi coba dikawinkan antara si Padang ini sama si Jepang ini. Ih, luar biasa. Ini mengangkat masakan Indonesia juga ya Mas. Betul ya? sekali. Jadi yang bener-bener unik dari sini adalah kayak belum ada ya Mas ya masakan Jepang yang dipaduin sama Kawinkan. masakan Betul, Padang betul ya, Mas, sekali. ya? Jadi Baru pertama kali di Suntiang ini. Ih, luar biasa. Kalau untuk cabangnya Mas, ini kayaknya udah ada beberapa di mana aja Mas? Untuk cabang kita yang pertama ada di Pondok Indah. Pondok Indah, Itu ada di yang kedua di Grand Indonesia, yang ketiga di Ambassador. di Ambassador. Betul. Terus kalau untuk jam operasionalnya Mas, buka dari kapan sampai kapan? Kita sih ngikutin jamnya mall sih, 10 to 10 aja. 10 to 10 ya? Betul. Oh, oke. Ini saya penasaran sama satu menu lagi nih Mas, yang kayaknya Jepang banget tapi Padang banget juga nih. Iya, betul sekali. Katanya ada gulai ramen nih Mas. Iya, betul. Aduh, ini maksudnya apa nih? Kuahnya gulai atau mungkin apanya yang gulai, ramennya yang mana? Jadi kenapa namanya gulai ramen? Balik lagi ke
fusion tadi, mengawinkan Jepang dan Padang tadi. Jadi gulai ramen ini adalah gulai yang si Padangnya punya, ramen ini yang si Jepangnya. Jadi dikawinkan lah dia. Gulainya tuh dari kuahnya atau dari dagingnya? Kuahnya. Kuahnya. Betul sekali. Aduh, daripada saya yang bayang-bayangin ya, daripada saya bingung, mendingan saya boleh nggak ke dapur langsung Mas? Oke, lihat boleh, prosesnya? silakan. Boleh ya? Oke. Oke, langsung ke dapur. Ya, food lovers, saatnya kita membuka rahasia gimana cara membuat si gulai ramen yang bikin saya penasaran banget sih. Mas, bahan-bahannya apa aja sih Mas kok? Kayaknya enak banget gulai ramen gitu loh. Oh, bahan-bahannya ada Awalnya kita mau ngapain dulu Mas? awalnya kita ini dulu ya, kita blend dulu barang dengan ini. Oke, kita rebus. Ya, rebus. Bahasa chef tuh emang beda dari kemarin tuh saya bingung Mas, Ya. di apa. Untuk Direbus. sambil kita nunggu ini, Hah? panaskan kuahnya dulu ya. Oh, ini kuahnya Ya, kuah gulai nih Mas? kuah gulainya. Oke, ini kuah gulai kayak biasa aja nih, yang Ya. biasanya di Serta gulai-gulai ya? Ya. Ini dulu, mantap. Ini berapa lama Mas kalau untuk ini Mas? Ini 3 menit aja cukup. Cukup 3 menit saja ya. Oh, Taruh sudah sini. 3 menit ya. Ya. Taruh. Taruh di mangkoksnya. Ya, maaf. Terus settingannya, Tengahnya gimana Mas? ini pakai di sebelah sini. Terus telur di sini. Telur di situ. Untuk sayurannya kita satuin di sini aja. Oke. Dengan chicken karage. Chicken karage-nya. Chicken karage-nya ini dia untuk resepnya bikin sendiri atau gimana tepungnya gitu? Ini kalau tepung bikin sendiri semua. bikin sendiri semuanya. Ya. Oke. Ini udah kayak gini gimana Mas? Kita siram kuahnya belum mendidih ya. Siram. Oh, ini udah mendidih Mas? Ya, belum mendidih. Oh, oke. Ini kuah gulainya ya? Iya. Oh my god. Bisa bayangin nggak food lovers? Kuahnya gulai sama enaknya ramen. Ini. Jadi bikinnya emang cepet ya Mas ya? Ya, emang cepet. Lamaan bikin ininya ya? Iya. Kuahnya kali ya? Pakai negi, Daun bawang. wakame, bawang merah Wakame. slice, dengan goma oil sedikit. Oke. Baru kita topping pakai ini. Wah. Jadi Selesai. Jepangnya dari apanya? Wakame. Dari minyak, dari wakamenya juga, karagenya juga ya. Wah, Ya. luar biasa. Ini dia nih gulai ramen ala restoran Sentia. Thank you Mas Ya. Rizky. Saya mau makan Sama. langsung deh. Ya, silakan. Selamat bekerja lagi. Ya. Ayo makan. Ini dia nih pengganjal dan juga penyembuh lapar saya dari tadi. Gulai ramen luar biasa. Kuah gulainya butek banget ya. Kelihatan banget ini asli gulai dari Padang. Baunya oh my god. Luar biasa. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Enak banget baunya. Bener-bener apa ya? Penuh gitu loh. Bener-bener gitu loh. Mantap banget. Dan juga seperti biasa kalau ramen tuh pasti ada wakamenya. Wakame dilengkapin juga dengan ini chicken karage. Terus juga ada daun bawang, sayurnya ada pokcoy, ada wortel, ada taburan wijen juga sebagai pemanis dan juga pelengkap juga ada telur rebus juga. Widih. Kalau dari tampilannya ini sebenarnya Jepang banget. Orang nggak bakal tahu kalau ini ternyata adalah kuah dari gulai. Walaupun kalau kita lihat secara seksama gitu ya, ini kuah gulai banget. Soalnya nih, tuh kelihatan ya, ada minyaknya dan kelihatan banget ini pakai santan. Tuh. Sampai kuahnya aja nyatu semua ke mie-nya, jadi aduh
Bingung sendiri makan yang mana duluan nih. Oke, kita cobain kuahnya dulu deh. Wow, emang beneran kuah Padang. Kalau food lovers menamakan sayur cincang gitu ya, kuahnya mirip-mirip kayak gitu. Jadi emang gulai-gulai Padang yang biasa dibuat kuah untuk makanan-makanan Padang, gulai-gulai gitu. Gulai ayam, gulai pala ikan. Tapi kalau pala ikan lebih ke kuning ya, ini lebih ke coklat dan juga lebih pedas dikit. Jadi agak-agak pedas. Oke, kita akan pindahkan satu-satu elemen-elemen dari ramen ini ke dalam mangkok yang lebih kecil. Karena ini kayaknya porsinya bisa buat 2 orang ini. Kalau untuk 1 orang kayaknya bisa sih kalau saya yang makan ya. Kelihatan rakusnya. Kita pindahin dulu. Maaf berantakan ya, food lovers. Oke, sudah dapat mie-nya. Chicken karage ini dibentuknya udah mirip-mirip kayak ebi tempura gitu, panjang-panjang. Tadi saya kirain ebi tempura, ternyata ini adalah chicken karage. Wakame-nya jangan sampai lupa. Ini rumput laut khas dari Jepang gitu ya. Bisa dimakan kering, bisa dimakan basah juga. Nah kalau ini dimakannya basah. Oke, wortel juga deh. Gak lupa ada pok choy tadi, selada Jepang. Atau orang-orang bilang juga selada Cina. Kita mau cobain apanya dulu ya? Mie-nya dulu deh, atau ramennya dulu. Luar biasa. Luar biasa. Emang ciri khas mie ramen. Dia tipis-tipis, rasanya kenyal. Dan juga nggak ada rasa tepung sama sekali. Memang nih mie ramen enak banget, luar biasa. Kalau dari chicken karage-nya nih, ini kayaknya sedikit berbumbu agak pedas ya. Kalau biasanya karage, dia nggak pedas, dia agak-agak merah warnanya karena emang sedikit dibikin agak pedas. Jadi enak banget. Saya coba makan pakai chicken karage sama ramennya. Enak banget. Pakai telur juga deh. Ini telur rebus. Lagi. Kuahnya surga dunia. Aduh, luar biasa. Nggak bohong nih, food lovers. Suka sama masakan Jepang, suka sama masakan Padang, harus nyobain. Karena dua-duanya bener-bener enak banget. Nyatu gitu ya. Sama-sama dari timur, cuma dari Asia Tenggara. Dan juga dari Asia Timur, semuanya nyatu banget jadi satu. Luar biasa, enak banget. Luar biasa. Minumannya juara. Makanannya apalagi, gulai ramennya enak banget. Padang sama Jepang nyatu jadi satu. Kombinasi yang sangat sempurna, luar biasa. Kita masih akan nyari-nyari lagi nih masakan ala Jepang. Masih berbau-bau mie, tapi biar Anda penasaran, saya kasih tahu nanti aja deh ya. Saya mau makan lagi, pokoknya tetap saksikan Food Battle. We meet, we eat, we like it. Han.
Food lovers, hari ini saya masih mau makan makanan yang ala-ala Jepang gitu. Tadi saya makan ramen, sekarang saya mau nyobain makanan yang Jepang yang lainnya. Masih soal mie-nya sekarang yang mau saya cobain adalah udon. Udon ala Jepang. Nah sekarang saya lagi ada di Sumo Sushi di Menteng Sentral. Seperti apa nih udon di sini? Mari kita coba sama-sama. Sumo. Halo Mbak, selamat sore. Sore. Mbak, namanya siapa Mbak? Nia. Mbak Nia. Iya. Ini Mbak Nia lagi kumpul sama teman-temannya nih. Iya. Habis pulang dari mana Mbak? Pulang kerja, pulang main? Oh iya, habis dari kantor sih. Oh, habis dari kerja. kantor, emang deket sini kantornya ya? Iya. Oh, oke, ini emang udah pernah kesini atau baru pertama kali nih Mbak? Udah beberapa kali sih kesini. Beberapa kali ha. kesini, maksudnya makanan Jepang gitu ya? Iya. Oke, lagi pesen apa nih Mbak? Tadi sih pesen yaki udon. Yaki udon, tapi belum datang ya? Belum. Tapi emang suka langganannya kesini yaki udon ini ya? Iya, yaki udon. Oh, oke, sukanya dari yaki udon itu apa ini Mbak? Soalnya gimana ya, yaki udon di sini tuh beda gitu. Isinya ada udangnya banyak. Saya suka banget gitu. Waduh. Oke, ini sekarang saya udah tahu dari pengunjungnya kalau yaki udonnya enak. Saya pengen tanya langsung sama pengelola dari Sumo Sushi ini. Oke, kita langsung tanya. Thank you ya Mbak ya, selamat makan lagi. Oke, food lovers, tadi kita sudah ngobrol sama pengunjung, sekarang saya pengen ngobrol langsung sama R&D dari Sumo Sushi. Pak Gunadi ya Pak ya? Betul. Pak, saya pengen tanya nih, namanya kenapa kok Sumo Sushi? Nggak Takashi mahal atau Takashi sedang-sedang aja? Gini Mas, Sumo Sushi itu lebih mudah diingat. Oh, lebih mudah diingat. Ya, Itu punya sejarah nggak nih Pak? Ada sejarahnya Mas. Dulu kebetulan waktu saya sekolah di Australia, saya itu pernah ikut relawan, grup relawan di Australia. Dan kebetulan juga saya satu-satunya orang Asia di situ. Dan kebetulan juga badan saya tidak kecil-kecil sekali. Jadi mereka panggil saya Sumo. Oh, itu ya karena orang Asia, bapaknya di sana orang paling Asia di sana, jadi dipanggilnya Sumo gitu ya Pak ya? Ya. Itu makanya Bapak ngasih namanya Sumo gitu Betul. Pak ya? Betul, Mas. Oke, oke. Kalau untuk jam operasionalnya nih Pak, dari jam berapa sampai jam berapa untuk di sini Pak? Untuk di Sumo Menteng, kami buka dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Dan last order itu jam 9, Mas. Last order jam 9. Ya. Jadi jangan sampai telat nyampe sini minimal sampai jam 9 ya Pak ya. Ini kan namanya Sumo Sushi. Berarti kan restoran khas Jepang gitu ya Pak ya. Kan Betul. biasanya kalau restoran sushi itu nggak cuma sushi aja, ada yang lain ya. Ini punya apa aja Pak di sini Pak? Betul Mas, meskipun namanya Sumo Sushi Mas, tapi kami itu punya yang lain juga, yaitu kami ada teriyaki, ada tempura, ada mimian ala Jepang juga Mas. Mimian ala Jepang. Ini mimian itu mie yang beneran atau mie bohong-bohongan? Pokok mimian gitu. Mie beneran apa sih Pak ya? Mie beneran. Mie apa jadi Pak, mie Jepangnya nih Pak? Mie Jepangnya kami ada yang namanya soba, ada yang namanya ramen, dan ada yang namanya udon juga. Udon. Iya. Ini udonnya yang bikin beda dari yang lain Gini Mas, apa nih Pak? biasanya kalau mie itu kan identik dengan yang kuah-kuahan Mas. Nah, kalau yang kuah itu kami di sini kami rubah, kami goreng jadi yaki udon Mas. Yaki udon. Ini Betul. khusus udon yang nggak pakai kuah ya Pak ya? Nggak Udon pakai yang kuah. digoreng. Iya. Gitu. Wah, ini isinya boleh tahu apa coba? Isinya itu biasanya ada seafoodnya, Seafood? ada sayurannya, Ada sayurannya. dan tentunya ada udonnya Mas. Aduh, ini enak banget. Pak, saya jadi pengen nyobain lihat ke dapur boleh nggak Monggo Pak? silakan. Boleh ya? Ya. Oke, kita langsung lihat cara pembuatan dari yaki udon ala Sumo Sushi. Oke Pak, terima kasih Pak. Makasih. Saya langsung Baik, nitip-nitip ya Pak silakan. ya. Ya. Oke, food lovers, sekarang saya sudah ada di belakang dapur Sumo Sushi bersama dengan Chef Novi. Sekarang kita akan memasak yaki udon. Bahan-bahannya apa aja nih, Chef?
Kita mau ngapain dulu nih chef berarti chef? Sepertinya sih kita akan tumis udang dulu. Oh, ya. tumis udang dulu. Kalau bahasa chef tuh di apa tuh? Di sote. Sote. Nah, kita sote udangnya dulu. Wow, dramatis sekali. Wow, wow, kebakaran. Saya jadi ingat kebakaran di kebun kacang kemarin. Bentar. Bentar aja udah ini ya, dia udah merah ya. Iya. Biasanya pakai Salt, pepper, sama Honda Shimoto. Honda Shimoto. Iya. Itu tuh apa tuh chef? Honda Shimoto itu sejenis penyedap rasa. Oh, penyedap Ah. rasa. Oke. Lalu kecap asin Jepang. Kecap asin. Soyu ya, soyu. Soyu. Ini udangnya harus udang ini chef kalau di sini chef. Udang pancet. Udang pancet Ah. ya? Oke. Kalau di Jepang tuh biasanya pakai udang apa sih? Sama, udang pancet juga. Ya jenis udang ada macam-macamnya sih Pak. Ada udang pancet juga. Tapi yang dipakai di sini udang pancet ini ya. Kualitas dari tekstur dagingnya. Oke. Jadi ini nggak dikupas dulu ya kulitnya ya? Chef, ya? Enggak. Udangnya 5 biji. Sekitar 5 biji, 5 ekor. Habis itu ngapain chef? Vegetable-nya di saute juga. Oke, kita tumis Oke. sayurannya. Sayurannya. Oh, udangnya jadi ditumis sekalian Di ya? mix sekalian dengan Oh. vegetable-nya. Kalau udang ini emang karakteristiknya gede-gede gini ya, chef, ya? Ini udang frozen, teksturnya besar-besar. Teksturnya lebih kenyal nggak sih? Lebih kenyal betul. Apa lagi chef? Butuh Kita apa? kasih saltnya, Salt, habis itu salt, pepper. ya. Oke, handasi. Oke, untuk sausnya kita pakai saus tonkatsu. Oh, itu apa tuh chef? Tonkatsu saus. Tonkatsu. Ah, ah. Itu saus apa tuh chef? Saus dari aneka sayuran dan buah-buahan. Dari buah ini. Oh, iya. Biasanya kan kalau saus dari ikan, Iya, gitu, dari seperti itu. udang. Apa tadi namanya chef? Tonkatsu saus. Tonkatsu. Iya. Tonkatsu saus. Singkirkan dulu. Oke. Oh, disajikannya di piring ya, chef Di ya? piring seperti ini. Oh, oke. Jadi udang tuh sebenarnya ada yang kuah, ada yang tumis juga tuh gimana sih, chef? Kalau jenis-jenis udang tuh? Udang ada yang frozen, ada yang dry. Hmm. Nah, yang dry dan frozen teksturnya yang beda. Hmm. Dry lebih kecil. Kalau yang frozen? Frozen seperti Gede. ini. Nah, besar. Tapi kalau olahannya harus apa? Maksudnya kan kadang-kadang kan ada yang berkuah. Gitu. Ini kalau yang ini yang emang bisa digoreng, ditumis gini ya? Iya, bisa ditumis, bisa berkuah juga. Oh, Nah, jadi tergantung orang, tergantung orangnya orangnya. apa lah ya. Oke. Oke. Sudah Oke. selesai ini, Udah chef? selesai, ya. Oke deh. Yaki udon ala sumo sushi. Boleh saya makan ya? Silakan. Oke, kita makan. Oke. Iya, ini dia nih food lovers, yaki udon ala sumo sushi. Namanya juga udon, pasti dia pakai mie Jepang yang jenisnya udon ya. Seperti biasa nih, dia pasti gede gitu ya, tebel, kenyal-kenyal juga. Dan dia di sini ceritanya di saute alias ditumis. Mirip-mirip kue tiaw goreng sih sebenarnya kalau dari tampilannya ya. Tapi dia punya spesialnya itu adalah nih, udangnya tuh banyak banget, ada 5 biji. Dan tadi di saute juga dengan beberapa bumbu, ada garam, ada merica, ada apa tuh? Soyu sauce ya, saus asin Jepang. Dan juga ditambah beberapa lembar atau beberapa strip-strip dari nori ini. Terus juga ada beberapa sayuran juga, tadi di saute juga sama dia, sekalian sama si udongnya. Jadi dia pastinya lebih gimana gitu rasanya. Nah, saya coba langsung si udongnya. Tuh, mantap nih.
Enak banget rasanya. Jadi sedikit asin, agak sedikit asam gitu ya. Tapi asamnya nggak terlalu asam banget. Jadi mirip kayak apa ya? Kayak kue tiaw goreng sih sebenarnya sih. Cuman dia lebih khas karena pakai si saus asin, kecap asin tadi, si soy sauce tadi. Kalau teksturnya sendiri dia lebih kenyal, memang karena karakteristik dari udang ini sendiri memang minyak kenyal gitu ya. Dan tebel-tebel. Jadi enak. Pucut-pucut gitu kalau masuk. Disedot tuh langsung gerut. Enak banget. Kita lihat udangnya. Nih, bawang bombaynya juga mantap. Cobain udangnya ya. Udang pacet. Jadi dia nggak terlalu lama ditumis. Kalau misalnya terlalu lama ditumis tuh biasanya agak-agak keras. Tapi sekarang dia karena nggak terlalu lama, jadi sedikit nggak terlalu matang. Jadi empuk banget. Dan nggak usah dikupas, food lovers. Langsung dimakan aja pakai kulit-kulitnya. Itu udah enak sendiri. Soalnya sih bumbunya emang di luar ya, bumbunya si udang itu di luar. Jadi kalau dikupas nanti malah jadi hambar. Jadi nggak usah dikupas, enak banget. Enak banget. Emang bintangnya udang sama udangnya. Dia bener-bener apa ya? Kalau udangnya tuh ngasih rasa gurih-gurih seafood, ala-ala seafood. Cuman kalau si udangnya sendiri gurihnya asinnya gara-gara si kecap asinnya, si soyunya. Yaki udon sudah selesai dicoba. Tadi kita juga udah nyobain ramen gulai ala Suntiang. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar nih keduanya. Jenis mie-nya aja udah beda. Satunya ramen, satunya udon. Kalau ramen dia lebih tipis-tipis, lebih kecil-kecil gitu ya, dan nggak terlalu kenyal. Kalau ini dia lebih gede, lebih tebel, lebih kenyal juga. Dan dari bumbunya, kalau Anda suka yang lebih complicated, lebih bersantan, lebih gitu ya, mendingan Anda cobain si gulai ramennya karena memang dari bumbu Indonesia, semuanya pokoknya lebih rasa-rasa Indonesia. Dan kalau Anda lebih suka yang lebih ringan, lebih otentik Jepang, mendingan Anda cobain nih si yaki udon. Karena dia kayaknya lebih murni dari Jepang dan dia nggak pakai bumbu dari Indonesia. Plus lagi, kalau nggak suka seafood, kalau alergi sama seafood, mendingan gulai ramen karena tadi dia pakai ayam karage, chicken karage. Tapi kalau emang suka sama udang gini ya, yang gurih-gurih, harum gimana, ini yaki udon pas banget untuk Anda. Hari ini kita udah berpetualang ala-ala Jepang dan ala-ala Indonesia, tapi lebih ke Jepang sih sebenarnya ya. Dan petualang kita masih akan berlanjut lagi, kita masih akan mencari-cari makanan dari seluruh Nusantara, mengadunya di dalam mulut kita dan menemukan siapa yang jadi juaranya. Jangan lupa untuk follow selalu Instagram kami di foodbattle_id biar Anda menjadi informan kami juga. Dan jangan lupa di-like juga ya. Saya Brett Naya untuk Food Battle. We meet, we eat, we like it. Dadah.